Karena itu kalau orang Arab berkata ramidatil ardu ya, atau ramadatil ardu, maka ada pemaknaan di sini tanah itu ya, atau bumi yang dipijak itu ya sudah mulai kering. Ya, ramadatil armalu. Ya, kerikil-kerikil itu yang kita mau pijak panas, ya saking panasnya, teriknya sinar mentari yang menerangi. Jadi, kalau suasana sudah panas, sudah terik, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman kering, tanah menjadi kering. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ramadhan. Baik, kalau kita ingin turunkan dalam bentuk sifatnya, dalam konteks yang mubalaghah, superlatif, ya. Ramadu yarmadu jadi rambo, ya rambo. Baik, seperti ini. Keadaan yang sangat terik, membakar. Dan jadikan sifat mubalaghah ramdanun atau ramadhanun, maka setiap ditambahkan alif dan nun di ujungnya, fa'alan atau wazan fa'lan dalam ilmu sharaf, ya fu'lan, ghufran, yang ujungnya ada alif dan nun, ya. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih sangat, ya sangat membakar, sangat terik, sangat gersang, sangat kering. Nah, ada yang menyebutkan kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan, seakan-akan mengambil satu ilustrasi dari pemaknaan ini ketika orang Arab mengatakan ramadatil jawfu, tenggorokan ini kering, idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, ketika merasakan lapar dan haus. Di bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa di bulan ini kita akan diuji dengan puasa yang sering kita akan merasakan saat puasa itu tenggorokan terasa lebih kering dari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Satu. Ya, saya kembali mengingatkan pemaknaan pertama kata para ulama kita disebut dengan Ramadan seakan-akan ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama sebulan ini keadaan tenggorokan kamu tidak seperti bulan-bulan yang lain. Yang biasanya merasa nyaman, teralirkan minuman lepas dahaga, makanan enak dimakan. Di bulan ini mungkin akan terasa sedikit lebih kering dari hari-hari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Tapi ada makna yang kedua yang sangat indah, disebutkan secara kiasan majazi oleh para ulama. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ingin mengambil makna yang kedua, yaitu makna kiasan majaz dari penetapan kata ini, seperti disebutkan dalam konteks kebahasaan, disebut dengan Ramadan bukan sekedar ingin menggambarkan panas yang terik, yang membakar, yang menghanguskan segala apa yang ada di sekitarannya, tapi juga memberikan gambaran anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hadirnya bulan ini akan berpotensi membakar, menghanguskan, menghilangkan sebuah dosa-dosa yang pernah menempel dalam jiwa dan tubuh seorang hamba. Bukankah jika Anda ingin membakar sesuatu atau menghilangkan satu kotoran yang sulit dihilangkan dengan hal yang biasa, bukankah Anda membakarnya? Jika Anda ingin membakar sesuatu, menghilangkan sampah-sampah yang tidak ingin Anda lihat, yang tidak ingin Anda saksikan dalam keseharian, bukankah salah satunya dengan membakarnya sampai hilang debu-debunya? Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya turunkan bulan penuh kemuliaan, kamu beramal saat puasa itu, disertai dengan istighfar kepada Allah, mengerjakan banyak amal soleh, dan dengan itu Allah akan berkenan membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Ini poin yang bisa kita dapatkan dalam konteks kata Ramadan. Lalu ada yang menarik dari turunan kata ini. Ramadan berasal dari kata Ramadhan, terlacak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1289 sampai 1290. Anda bisa temukan juga jika tidak sama ya kitabnya dengan kami cetakannya, maka cari di Kitabul Musafirin, Kitabul Musafirin, ya Salatul Musafirin wa Qasriha, ya kitab Salatul Musafirin wa Qasriha, bab Salatul Awwabin hina tarmadul fisal, ya hina tarmadul fisal. Baik, ada pembahasan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
membiasakan rutinitasnya untuk mengunjungi Kuba. Ya, jadi awal sebelum Nabi ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau kan mampir ke Kuba dulu, membangun masjid yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Itu ada kebiasaan setiap hari Sabtu Nabi datang ke sana. Nah, satu kali kata sahabat Zaid bin Arqam, ketika Nabi mengunjungi Kuba, Nabi mendapati jamaah itu ya, di waktu duha mereka sedang menunaikan sholat duha di situ. Baik, ini menarik nih. Ya, dan itu ditelusuri oleh para sejarawan, itu kalangan dari Bani Auf, dari Khazraj. Ya, Bani Auf dari Khazraj punya kebiasaan sholat sunnah duhanya di masjid. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, artinya kalau Anda ingin tunaikan sholat duha, misal dalam pekerjaan Anda di kantor, kan, dekat dengan masjid, boleh Anda mampir dulu, ya, kemudian tunaikan sholat duha, kemudian kembali ke tempat kerja Anda, itu sah, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi menyaksikan itu, lantas Nabi memberikan komentar. Perhatikan kalimatnya. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatul awwabin, salat golongan awwabin itu, ya, hina tarmadul fisal. Akan sangat lebih bagus kalau dikerjakan waktunya hina tarmadul fisal. Nih, kembali ke akar kata ini. Ramadha yarmadu. Ya, Nabi mengatakan tarmadul fisal, yaitu saat matahari agak meninggi, ya, dan panasnya sudah mulai agak panas dari biasanya sampai fisal. Fisal itu jamak dari kata fosil. Fisal, ya, jamak dari kata fosil, yaitu anak unta. Ya, anak unta yang baru disapih dari ibunya. Di ibunya sudah menyapihnya, terus anak unta ini mulai dia berusaha untuk berjalan, ya, biasanya kena kerikil-kerikil, kena pasir, tidak kerikilnya. Nah, itu kalau dia sudah menginjak dan mulai agak panas kerikilnya, biasanya dia injak, angkat, dia injak lagi dengan yang lain, angkat, injak lagi, karena belum sekuat, ya, tapakan kaki bapak ibunya. Nah, ketika anak unta ini sudah mulai menginjak dan merasa lebih panas, ya, dari sebelumnya, jadi dia angkat, dia injak, dia angkat lagi. Nah, itu situasinya, waktunya disebut dengan tarmadul fisal. Saat anak unta mulai merasa panas dengan pijakannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dengan sholatul awwabin. Di sini syahidnya ada dua. Ya, satu, Nabi ingin menunjukkan akar kata dari kalimat Ramadan ini, dari kata Ramadan. Dalam kalimat Nabi disebut dengan tarmad, sesuatu yang sudah membakar. Ya, sesuatu yang sudah menjadikan kering, terik. Ya, dalam makna kiasan tadi kita sudah bahas. Tapi ada yang sangat menarik, Nabi mengaitkan kalimat tarmadul fisal dengan kalimat awwabin. Ya, dari kata aib. Aib, sighah mubalaghahnya awwab, jamaknya awwabin. Kata kerjanya, fi'ilnya aba. Ya, dari kata aba jadi aibun, awwabun, awwabin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Orang yang rajin zikir, orang yang rajin beramal saleh, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Karena itu sangat menarik ketika Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa, tak mampu didapatkan orang sebelumnya, tak akan diraih orang setelahnya, bisa menaklukkan awan, Masya Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan dan sebagainya. Tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad itu dengan kalimat yang sangat indah, ni'mal abdu innahu awwab. Walaupun beliau dititipi kekuasaan, dititipi kehebatan yang tidak biasa, tapi dalam saat yang bersamaan beliau mampu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal maksiat yang dilarang, untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyandingkan kalimat tarmad, Ramadan, dengan kalimat awwabin, orang-orang yang mencoba meninggalkan maksiat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin rubah kalimat Ramadan menjadi bentuk superlatif, maka kata ini akan berubah menjadi Ramadan dengan makna yang lebih luas, makna yang lebih dahsyat. Seakan-akan Allah memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda ingin dibakar dosa-dosanya di bulan ini, dihilangkan semua kesalahannya, maka mulai gunakan waktu berpuasa ini sekaligus untuk mengukur diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, merenungkan kesalahan apa yang telah kita perbuat, tangisi itu, keluarkan air matanya,
taubat kepada Allah, kembali dengan sifat awabin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isi dengan beramal soleh. Itu yang bisa menjadikan Ramadan memiliki makna yang bisa membakar dosa-dosa kita. Bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi tidak pernah mengoreksi diri dari setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi Sulaiman dengan segala jabatan yang besar bisa mengerjakannya, kenapa Anda orang kecil tidak mampu melakukannya? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyaratnya dan beliau lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya, kenapa kita yang belum jelas surga dan menegangkan hisabnya masih menganggap enteng ketika Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa ini?